Terlihat sangat sepele meninggalkan sholat 5 waktu, padahal sesungguhnya itu adalah hal yang sangat utama di dalam agama kita. Bahkan Nabi SAW menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Ibadah yang pertama kali kelak di akhirat dihisab adalah salatnya. Kalau salatnya benar, kalau salatnya baik, maka baik pula seluruh amal ibadahnya yang lain. Kalau salatnya rusak, maka rusak pula seluruh amal ibadahnya yang lain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua taufik dan hidayah sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah-risalah beliau. Mudah-mudahan kita pun termasuk ke dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatib berwasiat terkhusus bagi diri khatib pribadi dan juga bagi jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan juga dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa pada hari ini kita sudah masuk ke tahun baru Masehi, yaitu tahun 2026. Maka biasanya orang-orang melakukan atau membuat resolusi bagi dirinya sendiri. Meskipun terkadang mereka hanya membuat resolusi yang terkhusus duniawi saja. Ada yang membuat resolusi agar pada tahun ini mempunyai kekayaan yang banyak. Ada yang membuat resolusi pada tahun ini menurunkan berat badan.
Ada yang beresolusi pada tahun ini memiliki rumah baru dan lain sebagainya. Namun sesungguhnya itu bukanlah resolusi yang terbaik buat kita semua. Meskipun itu boleh, tetapi sesungguhnya yang seimbang adalah kalaupun kita punya resolusi untuk duniawi kita, maka keniscayaan yang harus kita miliki adalah kita memiliki resolusi untuk akhirat kita juga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena sesungguhnya ketika seseorang ingin memiliki kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, maka ada beberapa hal yang harus dikembangkan olehnya. Tidak hanya dia berfokus kepada dunianya saja, tetapi juga akhirat harus senantiasa diperhatikan. Dan Allah menyatakan bahwasanya standar seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah memberikan bocoran kepada kita semua bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, keberkahan di dunia ini dan juga terkhusus di akhirat kelak, maka kita senantiasa memiliki keimanan dan ketakwaan yang benar. Bertakwa kepada Allah, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita memiliki kegiatan ataupun cita-cita di dunia, cita-cita kebahagiaan di dunia boleh-boleh saja, tetapi tentu saja cita-cita untuk bahagia di akhirat adalah yang paling utama bagi kita semua. Karena sesungguhnya hidup yang sesungguhnya, perjalanan kita yang sesungguhnya adalah kelak di akhirat. Insya Allah dan mudah-mudahan kita semoga mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat ketika kita memiliki rencana-rencana di dunia ataupun memiliki resolusi-resolusi di tahun yang sekarang ini. Di antara yang pertama adalah ingatlah senantiasa kita bahwasanya umur kita sangat terbatas. Umur kita sangat terbatas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umur umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kisaran umur 63 ataupun sampai 70 tahun, sebagaimana usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat jarang sekali ada orang yang usianya sampai 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Maka ini menjadi bukti bahwasanya hidup kita sangat terbatas, jemaah sekalian. Maka oleh karena itu, kita harus pintar-pintar. Kita harus senantiasa memiliki prioritas. Mana yang senantiasa kita harus dahulukan. Karena mengingat waktu kita sangat terbatas. Yang kedua, beramal soleh di waktu muda dan saat kuat. Karena sesungguhnya ketika kita senantiasa beribadah kepada Allah, membiasakan beribadah kepada Allah di waktu muda, di waktu sehat, di waktu luang, maka suatu saat ketika ada uzur, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, entah itu ujian sakit, entah ujian kelemahan diri, entah ujian kesibukan yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, manakala kita terbiasa beribadah kepada Allah pada waktu sehat, pada waktu muda dan waktu luang, maka suatu saat ketika Allah berikan uzur, maka pahalanya senantiasa mengalir kepada kita semua. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya ketika seorang sakit, maka tetap dicatatkan pahala baginya sebagaimana yang dilakukannya ketika dia sehat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketiga yang perlu kita ingat terkait kehidupan kita di dunia ini, kalaupun kita memiliki rencana-rencana di dunia, bahwasanya tinggalkanlah hal yang tidak bermanfaat.
tinggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita senantiasa memilah dan memilih, melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Mu'minun, surat nomor 23, ayat 1 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Dan juga Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi nomor 2317. Rasulullah menyampaikan, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus senantiasa berikhtiar melakukan sesuatu yang bermanfaat saja. Kita senantiasa harus berikhtiar menjaga wara', menjaga ketakutan kita kepada Allah. Wara' adalah tarkuhu ma yakhafu dhurrahu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan memberikan keburukan bagi di akhirat. Di antara bentuk keburukan siksa kubur, siksa akhirat. Maka kalau seseorang memiliki kesadaran bahwasanya dia akan melakukan perjalanan kelak ke akhirat, maka dia senantiasa memilah dan memilih setiap perilaku yang dilakukan di dunia saat ini untuk melakukan hanya yang bermanfaat saja. Baik bermanfaat bagi dunianya dan terkhusus bagi akhiratnya. Yang poin keempat, ingatlah waktu tak akan berulang. Hadirin sekalian, kita diberikan waktu dalam sehari 24 jam. 1 minggu 7 hari. 1 bulan 30 atau 31 hari. Semua kita memiliki waktu yang sama. Dan waktu itu tidak akan pernah terulang. Kemarin tidak akan pernah terulang menjadi esok hari. Maka saat ini kita harus senantiasa mengoptimalkan waktu kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, lakukan ketaatan kepada Allah, supaya kelak ketika kita melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki bekal yang cukup dan Allah berikan nikmat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara yang perlu kita ingat terkait rencana-rencana kita yang ada di dunia ini, ataupun kalaupun kita memiliki resolusi-resolusi pada tahun yang sekarang ini. Adapun beberapa saran dari khatib, kalaupun kita telah memiliki resolusi bagi dunia kita, maka berikut saran-saran yang khatib rangkum bagi kita untuk kita laksanakan sebagai bentuk resolusi kita di tahun 2026 ini. Yang pertama, hadirin sekalian, sadarlah untuk sholat 5 waktu. Bagi yang belum sadar, dan disiplin sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali di antara masyarakat kita orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktu. Terlihat sangat sepele meninggalkan sholat 5 waktu. Padahal sesungguhnya itu adalah hal yang sangat utama di dalam agama kita. Bahkan Nabi SAW menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ibadah yang pertama kali kelak di akhirat dihisab adalah salatnya. Kalau salatnya benar, kalau salatnya baik, maka baik pula seluruh amal ibadahnya yang lain. Kalau salatnya rusak, maka rusak pula seluruh amal ibadahnya yang lain. Maka dari itu hadirin sekalian, khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan juga buat kita semua, mari kita sama-sama disiplin untuk melaksanakan sholat 5 waktu, tepat waktu. Dan kalau bagi laki-laki, kalau bisa berjamaah di masjid, karena itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, rajinlah hadir di masjid, apalagi untuk pria yang sangat dianjurkan sholat berjamaah kecuali ada uzur. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Poin yang pertama menyinggung bahwasanya kita harus rajin untuk ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu. Bagi laki-laki
kecuali ada uzur. Kalau seandainya kita tidak ada uzur, maka usahakan kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena sesungguhnya sholat berjamaah di masjid pahalanya 27 derajat lebih banyak dibanding sholat kita di rumah. Maka kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemudahan untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saran berikutnya dari khatib pribadi untuk resolusi 2026 adalah bulan Ramadan sebentar lagi hadirin sekalian. Maka kita niatkan dari mulai saat ini, dari bulan Rajab ini, kita niatkan semoga Ramadan yang akan datang kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sesempurna mungkin yang kita mampu. Mudah-mudahan juga kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Poin yang keempat, perhatikanlah nafkah pada keluarga dengan baik. Ikhtiarlah sekuat tenaga untuk memberikan nafkah yang halal. Ini harus masuk ke dalam resolusi di tahun ini hadirin sekalian. Jangan sampai kita memberikan nafkah kepada keluarga kita suatu hal yang di dalam terdapat sesuatu yang haram. Naudzubillah summa naudzubillah. Usahakan, ikhtiarkan nafkah yang kita berikan untuk anak istri kita adalah nafkah yang kita peroleh dengan cara halal. Yang kelima, bijaklah dalam bermedia sosial dan memegang HP. Bijaklah hadirin sekalian. Jangan biasakan update status sesuatu yang tidak penting di media sosial. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau seandainya hadirin sekalian punya hajat untuk berdakwah kepada orang lain, bolehlah untuk ditulis di media sosial kita. Tapi kalau hanya curhat, mengungkapkan unek-unek pribadi kita, menyampaikan kekesalan kita kepada orang lain, simpan saja dalam hati. Tidak bermanfaat hadirin sekalian. Sungguh itu masuk ke dalam hal yang tidak bermanfaat. Tinggalkan hal yang demikian. Ubahlah kebiasaan kita yang sehari-hari barangkali sibuk memegang HP daripada sibuk memegang mushaf Al-Quran. Ini juga motivasi buat saya pribadi dan buat kita semua. Maka mulai sekarang ini harus menjadi resolusi buat kita semua untuk rajin memegang Al-Quran, bukan memegang HP. Memegang HP itu boleh selama tidak berlebihan, selama tidak menyampingkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya lebih dikurangi lagi, dialihkan dengan hal yang bermanfaat, berpahala, maka tentu itu lebih baik lagi. Poin yang berikutnya nama adalah belajarlah agama dengan niat untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah mumpung kita masih diberikan kenikmatan waktu. Mumpung kita diberikan nikmat ruang waktu. Mumpung kita diberikan kesehatan, kemampuan dia untuk hadir di majelis-majelis ilmu, maka manfaatkan kesempatan ini untuk belajar. Menambah ilmu kita dengan niat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niat kita belajar menambah ilmu dengan niat yang lain, ingin terkenal masyhur, ingin terkenal ahli ilmu tanpa ada sedikit pun niat mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Poin terakhir barangkali yang bisa kami sampaikan karena waktu yang sangat singkat, berusaha memiliki ibadah yang rutin meskipun ringan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 783, Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Masyaallah muslimin, rahmani wa rahimakumullah. Seandainya kita masih diberikan kesempatan waktu, usahakan lakukan sebuah ibadah yang barangkali ringan kita lakukan, tetapi senantiasa kita konsisten untuk melakukannya. Maka sesungguhnya ibadah yang ringan dan konsisten itu lebih dicintai oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang bisa Habib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan ini juga menjadi motivasi buat kita semua. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelapangan rezeki bagi kita semua untuk bisa mengamalkan segala poin-poin yang Habib sampaikan sebelumnya, dan juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan
untuk menggapai cita-cita kita, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan berikan jalan yang terbaik sehingga kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Ataqabbalallahu minni wa minkum tawbatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ibadallah أوصيكم نفسا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكره لنعمه على نعمه يزدكم واسأل من فضله يأتكم ولذكر الله أكبر. كم الصلاة.